Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang banyak banget yang mengejutkan ya. Yang akan mengejutkan begitu. Yang akan mengejutkan tentang yang mau disampaikan ke kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke. Cara. Jadi di sini kalau aku lihat ya, sebenarnya ada beberapa orang sensi sama kamu. Ada beberapa orang sepertinya sensitif gitu. Melihat kamu, memandang kamu. Mungkin ada yang sensitif itu kayak baper ya, terbawa perasaan sama kamu, entah menyukaimu atau mencintaimu. Tapi ada juga yang kayak sensi begitu melihat spiritualitasmu ya. Mungkin ada yang ngerasa kamu semakin dewasa, kamu semakin bijaksana menjalani hidupmu. Kamu menjalani hidup dan menikmati hidup. Dan ya ada yang sensi, ada yang iri mungkin, atau ada yang kayak cemas gitu. Kok bisa kamu bahagia? Kok bisa kamu baik-baik aja? Kok bisa kamu jalani hidupmu begitu ya? Kamu spiritual begitu ya, gitulah. Mungkin ada yang tidak terima, ada yang tidak rela, ada yang tidak ikhlas. Kamu tuh bahagia, kamu baik-baik aja di sana, kamu makin spiritual gitu ya. Oke. Dan yang mau disampaikan ini ada mau bilang ya. Sebenarnya seseorang pengen banget ketemu sama kamu. Ada seseorang pengen banget lihat wajahmu. Ada yang pengen banget lihat kamu sekarang. Lihat penampilanmu, lihat wajahmu, lihat keadaanmu gitu. Ada yang pengen sih. Tapi ada juga kayak apa ya, ya minimal maunya ya kita tuh berdamai. Pengennya sih berdamai sama kamu ya. Ya apalagi kalau ada konflik, ada drama. Ya aku rasa orang ini pengen berdamai gitu. Oke? Terus ini mungkin ada ya pesan semesta. Ada pesan begitu ya untuk kamu. Sebenarnya hidup kamu itu luar biasa. Jadi dinikmati saja ya. Nikmati hidupmu. Kamu tuh luar biasa, kamu tuh unik. Meskipun kamu beda dari yang lain ya, tapi kamu unik. Kamu tuh punya jiwa yang luar biasa. Jadi hidupmu luar biasa. Dinikmati aja gitu. Pengen ini, pengen itu lakukan. Yang penting gak merugikan orang ya. Terus oke. Dalam waktu dekat ada kebahagiaan untukmu ya. Dalam waktu dekat ini ada yang 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ya. Seminggu sampai 2 minggu ke depan kamu bahagia lagi nanti ya. Mungkin ada berkah lagi nanti, ada rezeki lagi nanti, ada kesempatan lagi nanti ya untuk kamu menikmati hidup gitu.
Mungkin kamu nanti bisa begini, bisa begitu, bisa bahagia gitu ya kan. Tuh. Oke. Tada. Ini dikatakan oke. Seseorang ingin menyampaikan rasa cemburunya ke kamu. Dia cemburu karena kamu bisa hidup lebih bahagia dan apa adanya. Kamu tidak bertopeng seperti dia. Oh, begitu ya. Pantas tadi di awal dibilang ya, ada yang sensi sama kamu. Ada yang sensitif begitu ya, memandang kamu, ngeliatin kamu dari jauh. Ih, kamu ya, kok bisa kamu bahagia, kok bisa kamu baik-baik aja, kok bisa kamu hidup apa adanya, kamu tuh pede, percaya diri, jadi diri sendiri ya, sedangkan saya bertopeng gitu ya. Ya ada sih kayak gitu ya. Jadi seseorang ingin menyampaikan rasa cemburunya sama kamu. Dia cemburu karena kamu bisa hidup lebih bahagia, kamu bisa lebih spiritual, kamu bisa hidup apa adanya, kamu tidak bertopeng ya seperti dia gitu. Oke. Kemudian leluhurmu berpesan, jaga tutur katamu karena ucapanmu akan menjadi nyata. Bicara yang baik-baik supaya hidupmu lancar dan dimudahkan ya. Ya, leluhur, sosok penjagamu ya. Leluhur berpesan gitu. Leluhur menyampaikan ya, kamu jaga itu tutur katamu. Berhati-hati bicara ya. Karena ucapanmu bisa menjadi kenyataan. Jadi bicara yang baik-baik supaya dapat yang baik ya. Bicara yang baik-baik supaya hidupmu dilancarkan, supaya hidupmu dimudahkan ya. Oke. Terus orang masa lalu takut jika kamu tahu informasi tentang dia, karena kehidupannya sangat berantakan saat ini ya. Ada begitu ya. Jadi ada tentang orang masa lalu. Orang masa lalumu ini takut, ih jangan sampai lah kamu tahu informasi tentang saya. Wah, jangan sampai kamu tahu tentang kehidupan saya, karena kehidupan saya berantakan, apalagi sekarang gitu ya. Ya, ada begitu. Ada orang masa lalu kayak takut banget jika kamu tahu informasi tentang dia, karena kehidupannya sangat berantakan saat ini. Oke? Terus seseorang merasa terhambat untuk maju ke depan karena perasaan cintanya masih mentok di kamu. Wah, ada yang gamon ya. Gagal move on. Gamon ya. Jadi kayak gitu. Seseorang merasa terhambat gitu untuk melangkah ke depan ya. Ada yang ngerasa kayak hambatannya itu kamu sebenarnya ya. Oke. Ada seperti itu. Seseorang merasa terhambat untuk maju ke depan karena perasaan cintanya, perasaan sayangnya itu masih mentok di kamu ya. Dia belum bisa lepas. Dia belum bisa lupa sama kamu. Oke? Terus ada yang ingin meminjam uangmu atau meminta bantuanmu, tapi dia ragu kamu mau menolong dia. Wah, ada begitu ya. Ada yang pengen sebenarnya pinjam duit dong, pinjam uang gitu ya. Ada yang pengen meminta bantuan, tapi dia ragu, apa iya kamu mau menolong ya. Itu sih. Apalagi kamu pernah sakit hati, pernah kecewa gitu ya. Jadi apa iya kamu mau nolong saya tuh. Kemudian ada yang udah pengen banget ngechat kamu, tapi dia takut ada orang lain, dan dia takut kamu gak respect lagi sama dia. Wah, begitu ya. Jadi sebenarnya ada seseorang, apa siapa ini ya, dia atau mereka, ada yang udah kepengen banget ngechat kamu, ada yang udah pengen banget WA, pengen ngobrol ya sama kamu, tapi takut
Banyak ini energi ketakutan orang ya ke kamu. Ada yang takut kayak kalau ada yang lain gitu. Ada juga takut kamu nggak respect lagi sama saya gitu. Kamu kayaknya nggak peduli lagi sama saya. Kamu nggak mau respon saya lagi gitu. Jadi ya orangnya kayak gitu, dipenuhi rasa takut, dia dihantui ketakutan, kekhawatiran, kayak berat gitu menghadapi kamu ya. Oke. Terus orang tuamu berpesan, kamu harus kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Jangan banyak berharap pada manusia ya. Itu. Jadi ada pesan nih dari orang tua. Mungkin dari ayah, dari ibu ya. Jadi orang tua ini berpesan, kamu tuh harus kuat, kamu harus tegar, harus sabar ya menghadapi kerasnya kehidupan. Terus jangan banyak berharap sama manusia, jangan banyak ekspektasimu sama manusia, ya supaya nggak kecewa gitu. Kan manusia bisa bikin kecewa ya. Mungkin lebih kayak inilah, belajar lebih mandiri, banyak bergantung sama diri sendiri ya. Karena yang ada untuk dirimu ya dirimu sendiri, maksudnya yang totalitas banget ya untuk dirimu ya dirimu sendiri. Jadi orang tua bilang gitu, hidup ini kan keras ya, jadi ya sudah. Lebih kuat lah ya, andalkan kekuatanmu ya, andalkan juga Tuhan ya, banyak berdoa. Oke. Kemudian seseorang belum mau ketemu kamu karena dia malu menunjukkan keuangannya yang gak bagus saat ini ya. Tuh. Jadi seseorang belum mau ketemu sama kamu. Soalnya apa ya? Ya kayak malu aja menunjukkan keuangannya, malu menunjukkan finansialnya. Soalnya gak bagus sekarang ya. Maksudnya ya keuangannya nggak bagus saat ini, jadi kan malu gitu kalau ketemu sekarang. Ya ada begitu, entah dia, mereka, temanmu, keluarga, saudara, jadi kayak pengen bilang gitu sih, nggak usah ketemu dulu lah, lagi mikirin duit nih, lagi pusing mikirin duit ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Oke. Ini kelihatan banget ya. Ada orang yang gak stabil emosionalnya. Kayak sensi gitu ya, lihat kamu. Sensitif gitu, mikirin kamu. Dan aku rasa ini lumayan banyak orangnya. Mungkin dialah, temanmu, keluargamu sendiri. Ada yang seperti mengalami gejolak emosional, atau ada rasa emosional yang gak jelas gitu memandang kamu ya. Ya, mungkin ada yang memang cemburu gitu, atau iri sama kamu, atau ada rasa ya mungkin vibrasimu udah lebih tinggi ya, energimu itu naik karena spiritualmu naik gitu. Jadi orang kan kayak ngerasa gimana ya, nggak bisa macam-macam gitu loh menghadapi kamu, nggak sembarangan menghadapi kamu sekarang tuh. Oke. Kemudian sebenarnya ada beberapa orang, atau bahkan sebenarnya banyak orang sudah menganggap kamu berharga saat ini ya. Ada yang menganggap kamu ini seperti berlian, seperti permata ya. Kamu itu sulit dijangkau, kamu sulit didapatkan. Ya sulit kan mendapatkan kamu sekarang ya.
Soalnya kamu batasi diri, menutup diri, atau apa ya, untuk dapat responmu aja susah gitu, untuk dapat waktumu, untuk dapat duitmu, itu rasanya sulit ya, karena kamu tidak mau berkorban lagi, kamu nggak mau dimanipulasi ya. Oke. Memang ada yang lagi liatin duitmu, ada yang lagi liatin duitmu, ada yang lagi mikir-mikir gitu tentang finansialmu. Ya mungkin sebenarnya ada beberapa orang pengen bilang ya, bisa nggak ya minta bantuan sama kamu, bisa nggak pinjam sesuatu gitu dari kamu ya, untuk menolong aku ya. Tuh. Terus seseorang ini ada yang dilanda apa ya, memang takut, cemas, panik gitu. Ada rasa campur aduk ya. Takut menghadapi kamu, cemas menghadapi kamu, tapi takut juga gitu kehilangan kamu. Ya panik sih kalau kamu makin menjauh, gimana gitu ya. Tuh. Oke. Kemudian aku ngerasa ya, sebenarnya kamu itu dunianya seseorang ya. Kamu itu sebenarnya dunia bagi seseorang, karena ada nih, dari pagi mikirin kamu, siang, sore, malam mikirin kamu ya, kayak kamu aja manusia gitu. Jadi ya ada seperti itu, sepertinya ada yang ngefans ya, ada yang kagum sama kamu sekarang, ada yang mengidolakan dirimu saat ini ya. Mungkin ada yang terpesona, ada yang tersanjung melihat perubahanmu, ada yang kayak aduh nggak nyangka sih, wah gila ya, kece parah gitu, kamu tuh wih parah banget ya, maksudnya kamu sudah berubah gitu, kamu berubah lebih baik, kamu berubah lebih positif. Jadi kami nggak nyangka gitu, kami kayak apa ya, seperti tersanjung lah, terpesona lihat kamu sekarang. Soalnya dari auramu aja kelihatan ya, auramu berkelas, berkualitas, kamu bijaksana sekarang, kamu sangat spiritual, sangat berkelas gitu ya menurut mereka. Jadi kayak ya nggak nyangka sih, pola pikir, cara pandangmu juga berubah kan, kamu tuh jadi lebih cerdas gitu loh, kamu jadi lebih pinter, kamu juga lebih bersahaja, lebih wise gitu ya, bijaksana gitu. Oke. Oke. Jadi aku ngerasa memang ada yang kayak jadinya mau liatin kamu terus meskipun dari jauh ya, ada jadinya mau memandang kamu terus dari jauh, kayaknya seru nih kepoin hidup kamu ya, kayaknya seru nyari tahu kamu, kayaknya liatin terus nih kehidupanmu, soalnya kamu tuh menginspirasi begitu, kamu memotivasi dia begitu ya. Beberapa ini pengen seperti kamu, entah itu teman lah, saudara, ada yang ngerasa ih pengen loh, pengen banget kayak kamu, pengen jadi diri sendiri seperti kamu, pengen hidup apa adanya seperti kamu, pengen hidup lebih spiritual seperti kamu ya. Tapi ada seseorang yang ngerasa dia nggak bisa seperti kamu ya, dia nggak bisa kayak kamu, entah kenapa ya, mungkin karena dia nggak bisa melepas hal-hal duniawi ya. Kalau orang yang memang udah toksik banget ya, egonya tinggi, keras kepala luar biasa gitu, atau ya energinya negatif banget, itu susah berubah ya. Jadi dia tahu diri aja gitu, dia sadar diri bahwa dia nggak bisa kayak kamu, dia masih duniawi begitu ya. Tuh. Oke.
Kemudian ini dikatakan seseorang ingin kamu lebih aktif di sosial mediamu karena dia ingin tahu tentang kehidupanmu dan penampilanmu saat ini, ya. Ada mau bilang gitu. Kamu lebih aktif lah di sosmed, ya. Soalnya pengen tahu nih kehidupanmu. Saya pengen tahu penampilanmu sekarang, ya. Apa kamu makin cantik, makin glowing gitu. Apa kamu makin cakep atau apa gitu ya. Ada yang penisirin ya, penasaran gitu. Ya, siapa tahu kamu udah lebih maju, lebih berkembang sekarang. Beberapa ini mau beradu nasib ya, mau beradu gengsi sama kamu. Ada begitu. Contoh, ya kalau beradu nasib itu kayak apa ya? Ya pengen lihat-lihat aja gitu. Di antara kita siapa lebih susah, aku atau kamu gitu. Itu beradu nasib ya. Ada juga mau beradu gengsi. Ya kita lihat aja di antara kita ya, siapa lebih hebat sekarang. Wah, ada orang seperti itu. Jadi mau tahu kehidupanmu supaya bandingkan dirinya sama kamu. Tuh, toxic sih. Orangnya ya toxic gitu. Oke, kemudian bergeraklah sesuai intuisimu. Jangan diam saja. Jika intuisimu bilang bahwa kamu harus lakukan sesuatu, ya. Tuh. Ini mungkin pesan dari semesta ya. Dibilang bergeraklah. Bergeraklah sesuai intuisimu. Jadi kamu tuh jangan diem aja. Kalau intuisimu bilang, kamu harus bergerak gitu. Jadi kalau rada-rada intuisi bilang, ayo sekarang lakukan, lakukan. Kalau intuisi bilang, sekarang kerjakan, kerjakan. Jangan ditunda-tunda ya. Iya, ngerti lah ya. Itu. Kemudian sesungguhnya seseorang ingin membangun silaturahmi dengan kamu, tapi dia takut baper lagi ke kamu, ya. Tuh. Jadi ada orang mau sih kayak ya silaturahmi lagi sama kamu, tapi takut. Aku takut nih baper lagi, bawa perasaan lagi sama kamu. Aku takut jatuh cinta lagi sama kamu. Ada seperti itu ya. Jadi ada mau bilang kayak gitu ya, aku rasanya. Oke. Kemudian ada yang membayangkan kamu bersama orang lain dan dia ingin meluapkan emosinya. Wah, ada begitu ya. Jadi ada orang yang pikirannya kemana-mana itu ya. Ada yang apa ya, entah berasumsi lah, pokoknya kepikiran aja. Ada yang berpikir ya, pokoknya dia membayangkan gitu, kamu sama orang lain ya di sana. Ya cemburu sih. Gitu. Jadi dia pengen meluapkan emosinya. Ada pengen marah-marah sebenarnya ya. Ada pengen nyampein emosi ke kamu. Karena kayak ngerasa aja, ya pasti ada lah suka sama kamu ya. Pasti ada respect sama kamu kan. Ada yang benar-benar bisa tertarik gitu sama kamu. Ya jadi ada yang membayangkan, pasti kamu bisa bersama orang lain. Ya udah, jadinya dia emosi sendiri. Dia emosi apa ya, sama pikirannya sendiri ya gitu. Oke. Kemudian kamu harus bersyukur karena kamu masih lebih baik, kamu masih lebih bebas menjalani hidupmu daripada orang-orang yang masih terikat dengan hal-hal duniawi ya. Jadi ada pesan begitu. Apa pesan semesta itu ya? Ya ada disampaikan gitu ya. Kamu tuh bersyukur ya, karena kamu tuh masih lebih bebas menjalani hidup daripada orang-orang ya di luar sana kan banyak ya yang masih terikat dengan hal-hal duniawi ya. Ya kalau kamu kan udah freedom, udah bebas, udah lepas menjalani hidup dengan ikhlas gitu. Ya kamu syukuri itu.
Coba kalau orang lain di sana kan ya masih addiction gitu, mereka masih melekat dengan hal-hal duniawi ya. Tuh, oke. Jadi hidupmu itu sebenarnya lebih enak ya di mata mereka ya. Ada sebenarnya yang ngerasa gitu, kamu tuh lebih enak sebenarnya, kamu lebih spiritual dan pasti lebih lebih legowo, lebih enak menjalani hidup ini, nggak kayak orang-orang duniawi ya. Jadi ada yang memuji kamu gitu, tapi ya orangnya nggak mengaku gitu ya. Kan gengsi gitu. Oke, kemudian ada seorang saudara yang ingin dekat lagi dengan kamu seperti dulu karena kalian terasa sangat asing saat ini ya, gitu. Ada nih saudara dekat apa saudara jauh ya. Pokoknya adalah kayak saudara gitu, atau siapa ini ya, ada yang ingin dekat lagi sama kamu kayak dulu ya. Soalnya sekarang kita seperti orang asing, kita sekarang nggak dekat lagi ya. Jadi gimana itu? Ya itu ingin disampaikan dia ya. Oke. Lanjut ya. Ada huruf O, T, ada X, ada yang lama, ada P, ada N, M, K, G, B, Y, L, H, I, W, A, D, S, R. Oke? Oke. Kemudian bentar ya. Ada bulan Agustus, Oktober, Mei, September, Maret, April, Desember, Februari. Oke, ada Virgo, Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius, Capricorn, Scorpio, dan Cancer. Oke. Ada Ambon, Padang, Makassar, Manado, Eropa, Garut, Kebumen, Solo, Madura, Korea, Banda Aceh, Samarinda, Malang, Amerika, Lombok, Denpasar, Kupang, Indramayu, Bogor, Tasikmalaya, Palu, Cianjur, Bengkulu, Medan, Jogja, Wonosobo, Probolinggo, Pontianak, Pangkal Pinang, dan China. Itu ya. Oke. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa voice saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah.